semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Ibu-ibu semua, kita mulai saja ya. Sudah berapa orang? Sudah 10, sudah cukup saya kira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal salihan ولوجهك خالصا وبعد. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Suara saya cukup atau kurang? Tes. Cukup ya? Cukup, Ustaz. Oh, baik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini Allah kembali mempertemukan kita ibu-ibu sekalian dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita di Al-Wahdah Al-Khamis yang kelima atau di bagian yang kelima. Kemudian tema besar kita adalah at-ta'amu wasyarab. At-ta'am wasyarab. Ad-darsul 41. Nah, kalaupun kita mengulang, ya paling mengulang 1 atau 2 halaman saja ya, sambil mereview apa yang sudah kita lalui. Insyaallah malam ini sore ini kita akan memulai dari halaman ini 118 ya. Mungkin 118 ini mungkin sudah pernah gitu ya. Tapi tidak apa-apa kita ulang. Tapi 119-nya sepertinya belum tuh. Ya insyaallah sore hari ini kita akan memulai kembali dari halaman 118 tentang at-tarakib an-nahwiyah. At-tarakibu an-nahwiyah. Ya. Baik, mari kita mulai pertemuan kita sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wahdah Al-Khamisah. Bab yang kelima. At-ta'amu wasyarabu. Makanan dan minuman. Syarab, minuman. Ad-darsul 41. Ad-darsul 41. Pelajaran yang ke-41.
At-tarakibun nahwiyah. At-tarakibu an-nahwiyah. Ya, susunan at-tarakib jamak min tarkib. Susunan kalimat. Ya. Tarakib jamak min tarkib. Susunan kalimat. An-nahwiyah sesuai nahwu. Sesuai kaidah nahwu. Ya. Jadi at-tarakibun nahwiyah susunan kalimat yang sesuai dengan kaidah nahwu. Ya, di sini kita akan dikenalkan beberapa susunan kalimat, ya, cara bertanya, kemudian cara menjawabnya sekaligus, ya, dalam beberapa model pertanyaan dan beberapa macam tadrib atau latihan. Baik, at-tadribul awal, kita langsung masuk pada tadrib awal. Silahkan ibu-ibu ummahat dan para santri diperhatikan, disimak, sekaligus nanti kita akan langsung seperti biasa mencoba pada tadrib-tadrib berikut ini. Ya. At-tadribul awal, tabadal as-su'al wal jawab ma'a zamilik. Bergantianlah, bertukarlah as-su'al wal jawab, ada soal dan ada jawab, ma'a zamilik, kama fil mithal. Ya, sebagaimana contoh. Unzurna ila surah. Silakan lihat ke gambarnya surah. Di bawahnya ada kata al-ghada. Ya, al-ghada makan siang. Al-ghada makan siang. Kita sedang berbicara tentang at-ta'am wasyarab. Nah, gambarnya adalah al-ghada. Unzurna jayidan. Tabadal as-su'al wal jawab. As-su'al. Aina al-ghada? أين الغداء؟ والجواب الغداء على المائدة. الغداء على المائدة. Di sini sepertinya kita harus membiasakan kalau ada jar kemudian kita majrurkan kata setelahnya. Walaupun boleh dan sah disukunkan gitu ya. Tetapi karena ini at-tarakib an-nahwiyah, di sini fokusnya adalah pada jar dan majrur. Jadi al-ghada'u 'alal ma'idati. Ya. Biar kita terbiasa ada huruf jar ala, maka kata setelahnya al-ma'idah misalnya atau kata yang lainnya harus majrur. Maka al-ma'idati. Baik, saya ulangi lagi. Ainal ghada? Aina ini istifham, ya, pertanyaan yang menunjukkan tempat. Ainal ghada? Dari mana ghada? Lihat gambar di sampingnya. Al-ghada. Ainal ghada? Ya. Al-ghada'u 'alal ma'idah. Ya. Makan siang ini di atas ma'idah, meja makan. 'Alal ma'idati, gitu ya. Kita bacanya 'alal ma'idati. Ya, supaya terbiasa. Al-ghada'u 'alal ma'idati. Nah, di sini jawabannya menggunakan ala. Ala itu artinya di atas. Berbeda dengan fauqa. Saya tuliskan. Fauqa. Nih. Fauqa. Fauqa itu artinya di atas juga, sama dengan ala. Nah, cuma bedanya kalau ala itu menyentuh, ya, bagian bawahnya. Fauqa di atasnya. Contoh di sini. Al-ghada'u 'alal ma'idah. Berarti ghada'nya atau makan siangnya tuh ada di situ ada beberapa makanan itu nempel dengan maidahnya, 'alal ma'idah. Jadi nempel begitu. Gini ya. Nempel. Kalau fauqa di atasnya, lihat sama-sama di atas artinya. Kalau ala nempel dengan objek di bawahnya, sedangkan fauqa ngatung dia. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa kita cerna. Saya ulangi, as-su'al ainal ghada? Al-jawab al-ghada'u 'alal ma'idah. Ya. Ini kita diminta untuk tabadal. Baik. Wal'an
kita masuk pada as-surah ats-tsaniyah dulu, baru nanti saya minta dua orang untuk membaca saling bertanya bergantian. Sekarang kita coba dulu Al-Fatur, as-surah al-ula, Al-Fatur. Ya. Al-Fatur masih ingat insyaallah ya, artinya makan pagi atau sarapan. Kalau al-ghada makan siang. Sekarang Al-Fatur. As-su'al, aina al-ghada? Ya. Al-ghada'u 'ala al-ma'idati. Al-ghada'u 'ala al-ma'idati. Jadi yang dirubah hanya al-faturnya saja. Ya. Kemudian nanti bergantian, yang ditanya menjawab, yang menjawab kemudian bertanya. Ya, fokusnya di sini adalah tarakib nahwiyahnya adalah pada 'alal ma'idati. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kalau begitu langsung saja saya minta untuk mengawali siapa ya? Ini tergantung takdir kita hari ini. Saya minta Ibu siapa? Ibu Sayyidah Desi deh. Ibu Desi mau sama siapa silahkan. Sama Bu Embang. Nah, boleh Bu Desi dan Bu Embang. Dimulai dari Bu Desi, Bu Embang menjawab ini as-surah ats-tsaniyah, kemudian bergantian. Oke. Al-'asha. Tafaddali. Aina al-'asha? Al-'asha 'alal ma'idah. 'Alal ma'idah. Al-ma'idati. Iya. Al-'asha 'alal ma'idati. Tabadal. Aina al-'asha? Al-'asha'u 'alal ma'idati. Ahsantuma. Masih Bu Desi dan Bu Embang. Sekarang gantian, dimulai dari Bu Embang. As-samak. Aina as-samak? Aina as-samak? Aina as-samak? Aina as-samak? Aywa. As-samaku 'alal ma'idati. Tabadal. Aina as-samak? As-samaku 'alal ma'idati. Masya Allah. Ahsantuma. Bu Embang pilih dua saudarinya dari ummahat atau minal santriwat. Ummahat atau santriwat. Dua ya Ustadz ya? Ya, dua orang. Silahkan. Bu Lani dengan Bu Sifa. Oke, Bu Lani dan Bu Syifa. Dimulai dari Bu Lani. Ad-dajaj. Tafaddali. Aina ad-dajaj? Ad-dajaju 'alal ma'idati. Masya Allah. Tabadal. Aina ad-dajaj? Ad-dajaju 'alal ma'idati. Ahsantuma. Masih Bu Lani dan Ibu siapa tadi? Bu Lani dan Ibu Bu Syifa. Bu Syifa. Sekarang al-ma, dimulai dari Bu Syifa. Al-ma. Tafaddali. Aina al-ma'? Al-ma'u 'alal ma'idati. Tabadali. Aina al-ma'? Al-ma'u 'ala al-ma'u 'alal al-ma'u 'alal ma'idati. Masya Allah. Ahsantuma. Al-ma'u 'alal ma'idati. Ahsantuma. Sekarang Sayyidah Syifa ikhtari ithnatain minal ummahat atau minat talibat. Pilih dua Bu Syifa. Ummahat atau dari talibat. Leli wa Sayyidah Lena. Sayyidah Leli wa Sayyidah Lena. Iya. Nabda min Sayyidah Leli. Al-Fakihah. Aina al-faqihah? Al-fakihatu 'alal ma'idati. Tabadali. Aina al-fakihah? Faqihati 'alal ma'idati. Al-fakihatu. Al-faqihatu 'alal ma'idati. Ahsantuma. Masih Sayyidah Leli dan Sayyidah
Leni. Tadi siapa? Lena. Ayo, al-qahwah. Dimulai dari Ibu Lena. Sayyidah Lena. Tafadhal. Ainal qahwah? Al-qahwatu 'alal ma'idati. Tabadali. Aina al-qahwah? Al-qahwatu 'alal ma'idati. Ahsantuma. Ikhtari wahidatan. Ikhtari ithnataini ya Sayyidah Leli minal ummahat atau minal talibat. Santri Ustaz. Boleh? Misal, Ithnatain. 2 dan 3 boleh Ustaz. Boleh? Siapa? Di situ cansol 2 dan 3. Ya, siapa tuh ya? Cansol 2 dan 3. Iya Ustaz. Ya Ustaz. Silahkan. Syukran Sayyidah Leli. Siapa tuh? Silahkan ya. 2 orang ya. Enggak Al-Halib. Ainal halibu al-halibu alal ma'idati. Tabadali. Ainal halibu al-halibu alal ma'idati. Masya Allah. Syukran Cansol. Nah, Ustaz. Ahsantuma. Baik, itu Aina, pertanyaan tentang tempat ya. Jawabannya di sini alal maidah. Ya. Kalau jawaban sih bisa di mana saja ya. Bisa alal maidah atau misalnya pakai janiba di samping, janibal maidati di samping misalnya. Tapi di sini fokusnya pakai ala. Baik. Wal'an التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك. Masih sama dengan yang atas. كما في المثال انظرنا إلى الصورة اللحمة ya, lahm tuh lihat gambarnya tuh ya, daging ya. اللحم. المثال السؤال ماذا تأكل في الغداء؟ ماذا تأكل في الغداء؟ الجواب آكل اللحم. الجواب آكل اللحم. ماذا ini apa ya. ماذا تأكل apa, ta'kulu ini fil mudhari, domirnya anta. Ta'kulu sendiri domirnya bisa anta bisa hiya ya, bisa anta bisa hiya sama tuh. Tapi di sini maksudnya adalah anta. Madza ta'kulu? Apa yang engkau makan? Karena fil mudhari ya, artinya bisa sekarang dan masa depan. Apa yang akan engkau makan? Misalnya begitu. Fil ghada, pada makan siang, apa yang akan kamu makan pada makan siang nanti, gitu ya. Jawabannya lihat, karena madza apa, ya berarti objeknya tuh. Objeknya akulul lahma ya, boleh sebenarnya akulul lahm, tapi karena fokus di sini adalah objek yang dibahas dan objek itu harus dalam keadaan mansub fathah ya, secara sederhana mansub itu tandanya fathah ya. Semua objek diingat, semua objek dalam bahasa Arab harus dalam keadaan mansub. Mansub itu fathah ya, tanda utamanya. Kalau tadi ini majrur al-maidati. Ini majrur. Kenapa? Karena sebelumnya ada ala, ada huruf jar. Ya, ada huruf jar. Huruf jar itu pernah saya sampaikan, mudah-mudahan masih ingat di kelas waktu kita offline dulu awal-awal. Min, ila, an, ala, fi, bi, kali, rubba. 9 tuh. Min, ila, an, ala, fi, bi, kali, rubba. Oke. Nah, alal maidati ini namanya majrur. Nah, tanda majrurnya itu kasrah. Nah, kalau ini mansub. Kenapa mansub? Karena dia objek. Semua objek dalam bahasa Arab harus mansub. Tanda mansubnya harus fathah. Maka di sini akulul lahma. Kita baca harokat akhirnya. Khusus di sini. Kenapa? Sebab ini yang sedang menjadi fokus kita. Ya, supaya terbiasa. Semua objek maka diharokati mansub. Akulul lahma. Madza ta'kulu fil ghada? Ini lihat gambarnya. Oh, lahm. Berarti
Akulul lahma. Wadih insyaallah. Insyaallah ya. Baik. Wal'an na'ti ila as-surah al-ula as-samaka. Tadi terakhir Cansol tadi ya. Maaf ya dipanggil Cansol nggak apa-apa ya. Cansol tadi tuh silahkan pilih saudarinya 2 orang untuk membaca soal dan jawab ini. Ya Silakan. Ustaz. Ya, mangga. Sandra sama Atina Ustaz. Siapa? Sandra Sandra. Atina. Sandra dan Atina. Tafadhali ya, nabda min Sandra. Tafadhali ya Sandra, as-samaka. Tafadhali. Madza ta'kulu fil ghada'i? Maaf saya potong dulu. Maaf Sandra. Ta'kulu ini kan anta. Nah, kalau perempuan tadi kan yang ditanya siapa tuh? Atina ya. Atina berarti anti, dirubah menjadi anti. Bagaimana tuh? Menjadi ta'kulina. Ta'kulina. Iya, karena anti ya, ta'kuli ini kalau contohnya kan sesama laki-laki. Nah, kita rubah saja sekaligus karena sesama perempuan. Madza ta'kulina. Gitu ya. Tafadhali ya Sandra. Madza ta'kulina fil ghada'i? Akulus samaka. Masya Allah. Tabadali. Madza ta'kulina fil ghada'i? Akulus samaka. Masya Allah. Syukran. Satu lagi deh. Masih Sandra wa Atina. Wal'an nabda min Atina. Ad-dajaja. Madza ta'kulu fil ghada'i? Madza ta'kulina fil ghada'i? Akulud dajaj. Akulud dajaja. Akulud dajaj. Tabadali. Madza ta'kulina fil ghada'i? Akulud dajaja. Masya Allah. Ahsantuma. Lihat tuh ad-dajaj. Ya, ad-dajaj. Ini ayam. Ad-dajaj. Syukran ya Sandra wa ya Atina. Wal'an ya Atina ikhtari ithnatain minal ummahat atau minat talibat. Pilih saudarinya 2. Boleh dari ummahat, boleh dari talibat. Silakan. Muhanna Nabila. Muhana dan Nabila. Ya Muhanna, nabda min Muhana. As-salatah. Sambil dilihat tuh dirasakan salatah itu artinya ini gitu ya. Ini apa nih Muhana kira-kira? Salatoh. Ya. Saus, Ustaz. Salat ya, Ustaz. Salat iya. Kalau kita salat. Kalau saus apa, Ustaz? Kalau sebenarnya bisa juga salatoh, bisa saus gitu ya. Tapi asalnya sebenarnya kan mereka tidak secara sosial mereka tidak mengenal saus, sambal gitu ya. Nggak seperti kita gitu ya. Jadi semua yang dicocol ya. Salad, mereka pokoknya salad. Tapi kadang ada salad yang pedas, pengganti sambal begitu, ada yang tidak pedas. Jadi sama salatoh juga. Iya. Nabda min Muhana. Madza ta'kulina fis salatoh? Hah? Akul. Pertanyaannya? Madza ta'kulina fil ghada? Akulus salatoh. Akulus salatota. Biar mansubnya terasa. Oke. Boleh sekali lagi? Akulus salatota. Tabadali. Madza ta'kulina fil ghada'i? Akulus salatata. Masya Allah. Ahsantuma. Wal'an nabda min masih Muhana dan Nabila. Nabda min Nabila. Al-aruzza. Yalla. Madza ta'kulu fil ghada? Dirubah jadi anti. Madza ta'kulina fil ghada'i? Akulu ar-ruzza. Akulul aruzza. Akulul ar-ruzza. Aruzza. Akulul aruzza. Aywa. Tabadali. Madza ta'kulina fil ghada'i?
Akulul aruzza. Masya Allah. Ahsantuma. Syukran. Ya Nabila, ya Muhana. Afwan, Ustaz. Ya Nabila, ikhtari ithnatain minal ummahat atau minal talibat. Sekarang ke ummahat. Nabila, pilih 2 ummahat. Bu Reni sama Bu Safi, Ustaz. Oke. Sayyidah Reni wa Sayyidah Safi. Nabda min Sayyidah Reni al-khubza. Tafaddali. Nah, Ustaz. Madza ta'kulina fil ghada'i? Akulul khubza. Masya Allah. Tabadali. Madza ta'kulina fil ghada'i? Akulul khubza. Masya Allah. Ahsantuma. Mazilna fil fakihah. Tafaddali. Dimulai. Nabda min Sayyidah Safi al-fakihah. Madza ta'kulina al-fakihah? Fakihata? Madza, apa yang kamu makan buah gitu. Salah. Madza ta'kulina fil ghada? Masya Allah. Akulul fakihah. Gimana? Ayo. Gitu ya, kalau disebutkan Akulul fakihata. Salah. Akulul fakihata. Tabadali. Madza ta'kulina fil ghada'i? Fil ghada. Gimana tuh? Boleh. Disukunkan apa enggak tuh? Di sini nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Akulul fakihata. Aywa. Akulul fakihata. Syukran. Ahsantuma ya Sayyidah Reni wa Sayyidah Safi. Walhamdulillah. Masya Allah. Baik, wal'an sambil santai ya. Na'ti ila tadrib tsalits. Ya, na'ti ila tadrib tsalits. Latihan yang ketiga, hawil kama fil mithal. Hawil, rubahlah. Hawil ay bima'na ghayyir. Hawil kama fil mithal. Al-mithal. انظرنا إلى الصورة يأكل الطعام. Makan, at-ta'ama makanan, ya. Ya'kulut ta'ama, dia laki-laki karena domirnya huwa, dia makan makanan. Oke. Wal'an al-mithal, unzurna ila al-mithal. Ya'kulut ta'ama, sama seperti ini, sama seperti gambarnya. Ya'kulut ta'ama. Kemudian kita rubah menjadi menafikan, ya, meniadakan atau melarang, maaf, bukan meniadakan, melarang. La ta'kulit ta'ama. Lihat perbedaannya. Yang pertama adalah ya'kulut ta'am. Ya'kulut ta'ama, dia makan makanan. Kalau yang bawahnya larangan. La ta'kulit ta'ama. Ya. Kalau di sini domirnya huwa, ya, ya'kulu huwa, sedangkan di sini ta'kuli. Ya, ta'kul atau ta'kuli karena ada alif lam setelahnya. Ta'kulit ta'am. Ini domirnya anta karena larangan harus pada orang kedua. Ya kan? Kita melarang orangnya harus orang yang kedua tuh. Ya, kamu berdua atau kalian. Nggak mungkin kita melarang orangnya orang ketiga. Jangan makan, orangnya nggak ada, goib orang yang ketiga, kan nggak mungkin tuh. Jangan makanlah dia, nggak bisa tuh. Jadi kalau kita melarang sesuatu, domirnya harus orang yang kedua. Orang kedua itu bisa anta, antuma, antum. Atau perempuannya anti, antuma, antunna. Nah, di sini domirnya anta. Itu satu. Yang kedua, lihat perubahannya. Kalau di atas ya'kulu, kalau di sini ta'kuli. Boleh juga disukunkan. La ta'kul at-ta'ama. Atau seperti ini juga boleh dibikin kasrah, ya. La ta'kulit ta'ama. Ta'amanya masih sama, ya. Perbedaannya hanya di fiil mudhari'nya.
Ya, ini apa namanya? Ini masih apa namanya? Positif ya istilahnya apa ya? Ya, kalau yang bawah larangan. Oke? Kira-kira bisa dipahami perbedaannya tuh? Insya Allah ya. Kita kasih contoh yang lain. Di bawahnya lihat. Yaghsilul malabisa. Ya. Dia mencuci al-malabis, pakaian. Kita lempar ke sini. Yaghsilul malabisa. Larangannya la taghsilil malabisa. Oke? La taghsilil malabisa. Oke? Baik. Jelas tuh ya? Kita coba deh. Kalau salah nanti diperbaiki, kalau lupa nanti diingatkan. Yang penting nyoba dulu. Tafadhali Sayyidah Sofi, pilih saudarinya. Satu orang. Boleh santri, boleh ummahat. Oh iya. Ada yang belum, Bu Ya, Ani. yang belum. Iya, Sayyidah Ani. As-surah ats-tsaniyah. Kita ke as-surah ats-tsaniyah. Yaknusul ghurfata. Yaknusul ghurfata. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dibikin begini nih. Dua kali. Yaknusul ghurfata. Jadinya La-nya dulu, larangannya dulu. La, janganlah. Oh. Larangannya la si yang ini. Yang mana Ustaz? Yaknusul ghurfata. Berarti larangannya diganti domir saja. Iya, berarti latak. Bagus. Latak nusil ya? Iya betul. Latak nusil ghurfata. Iya, latak nusil ghurfata. Latak nusil ghurfata. Bagus. Boleh sekali lagi? Wahid, itsnan, tsalatsa. Yallah. Yaknusul ghurfata. Bagus. La taknusil ghurfata. Masya Allah. Ahsanti. Saya ulangi. Yaknusul ghurfata. Larangannya. La taknusil ghurfata. La taknusil ghurfata. Jadi yaknusunya ini sama nih. Fiilnya dia juga. Bedanya domirnya saja. Dari yaknus berubah jadi taknusi. Dari yaknusu berubah jadi taknusi. Ya, beda harokat di ujungnya dengan anita di awalnya. La taknusil ghurfata. La taknusil ghurfata. Sama kayak tadi nih. Yaghsilul malabisa. La taghsilil malabisa. Gitu ya. Ya. Nanti lama-lama terbiasa. Ahsanti ya Sayyidah Ani. Ya Sayyidah Ani. Ikhtari wahidatan. Pilih saudarinya satu. Saya pilih Bu Mela. Sayyidah Mela. Yashrabul haliba. Yashrabul haliba. Halib itu susu ya. Yashrabul haliba. Tafadhali ya Sayyidah Mela. Ada Sayyidah Mela? Oh ada. Sayyidah Mela masih mute suaranya. Mungkin sedang ada gangguan Bu Ani? Ibu Melanya atau sedang berhalangan barangkali? Dipilih yang lain saja ya, yang belum. Yang belum saya pilih Bu Duli menyimak Bu biasa. Bu Pitu. Ya boleh, boleh Bu Syifa. Oke. Tafadhali ya Sayyidah Syifa, yashrabul haliba. La tashrabil haliba. Masya Allah.
Yang ini dulu, yang biasanya dulu. Wahid, itsnan, tsalatsa. Boleh diulang? Oh ya. Yashrabul haliba. La tashrabil haliba. Masya Allah, ahsanti. Syukran. Ikhtari wahidatan min akhwatiki min at-talibat atau min al-ummahat ya Sayyidah Saf, ya Sayyidah Shifa. Yang belum? Sayyidah Upit. Aywa, Sayyidah Upit. Yatlubus samaka. Yatlubus samaka. Oh, nyimak aku. Apa nih? Ya, diganti Ustaz, layak Qur'an. Iya, baca dulu baru larangannya. Oh. Ya qara'us sahifata. Iya. La taqra'is sahifata. Masya Allah. Ahsanti. Syukran ya Muhana. Sekarang ya Nabila ya. Tafadhali ya Nabila. Yushahidu tilfaz. Yushahidu tilfaza. La tushahidit tilfaza. Masya Allah. Ahsanti. Syukran. Afwan Ustaz. Iya, baik. Saya ulangi lagi supaya familiar di telinga dan di lisan kita semua ya. Jadi ini ada kata, ini apa sih namanya, kata positif bukan ya? Ya, tanpa larangan. Ya, kemudian dirubah menjadi larangan. Lihat. Ya'kulut ta'ama. Orangnya la ta'kulit ta'ama. Oke. Yaghsilul malabisa. La taghsilil malabisa. Yaknusul ghurfata. La taknusil ghurfata. Yashrabul haliba. La tashrabil haliba. Yatlubus samaka. La tatlubis samaka. Yaqra'us sahifata. La taqra'is sahifata. Yushahidut tilfaza. La tushahidit tilfaza. Itu ya. Jadi beda larangan. Ketika larangan, harokat akhirnya juga berbeda nih. Domirnya juga berbeda. Dari huwa yakul menjadi anta. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum kita lanjutkan, sambil istirahat, yang mau bertanya boleh 1 menit. Sambil istirahat 1 menit, yang mau bertanya boleh. Ustadz, enggak. Untuk yang perempuan kan saya la ta'kuli, berarti kalau di la ta'kuli at-ta'ama. Nah, kalau digabung berarti la ta'kuliyal. Gitu. Perempuan ya? Iya. Baik, saya tulis ya. Ya, ya-nya itu jadi pertemuan 2 sukun itu. Nah, jadi aslinya kan kalau anti itu ini ya, tak kulina, nih, nih, tak kulina, itu ya, tak kulina, anti tak kulina. Nah, masuklah huruf lam yang menahikan, yang melarang. Jadinya la ta'kuli gitu, nunnya hilang. Halo, Ibu Lena, Ibu Lani apa Bu Lena tadi? Bu Lani ya. Iya. Jadi la ta'kuli,
Nunnya hilang. Ya, ya. Karena jazm untuk harokat untuk kata yang berakhiran nun, cara menjazmkannya adalah nunnya dibuang. Oke, jadinya la ta'kuli. Oke. Iya. Baik. Syukran. Yang saya tanyakan ini Ustaz, kalau Ya. digabung kepada alif lamnya Ustaz. Jadi Oh. tak kulial gitu atau Iya, betul. Itu maksudnya Ustaz. Iya. Gimana, La Ustaz? tak Iya, gimana, ya Ustaz? la tak kulial gitu jadinya. Kulial ya. Aslinya tak kuli. Ya, aslinya begini, nunnya hilang karena digabung jadinya ya. Oh, Ya-nya iya. harokat fathah maksud saya. Ya, syukron Ustaz. Afan, Ibu Lani. Ya, tak kulina. Nunnya hilang jadi tak kuli karena ada alif lam setelahnya tak kulial. Baik. Kelas? Ada lagi? Cukup ya? Baik. Kalau tidak ada, kita masuk pada tadrib al-rabi'. At-tadrib al-rabi'. Masih kuat Ibu ya, santri? Dikit lagi. Yuk. At-tadrib al-rabi'. Latihan yang keempat. Tabadalis su'al wal jawab ma'a zamilik kama fil mithalain. Ya. Ini seperti biasa nih, saling bergantian soal dan jawabannya, pertanyaan dan jawabannya. Lihat contohnya mithalain, ada dua contoh di sini. Unzurna ila surah. As-samaka, ya, atau as-samaku, atau as-samak. Ikan, gitu ya. Lihat al-mithal al-awwal. Madza tatlubu minat ta'am? Madza tatlubu minat ta'am? Jawabannya ba'dhas samaki min fadlik. Ba'dhas samaki. Samaknya dari mana nih ini? Dari gambar. As-samak, ya. Ba'dhas samaki min fadlik. Apa? Madza? Apa? Tatlubu domirnya anta. Apa yang akan engkau minta? Maksudnya engkau pesan. Ini masuk restoran, kemudian kan biasanya kita nanya apa yang engkau pengen pesan gitu ya. Madza tatlubu, apa yang engkau ingin pesan? Minat ta'am, dari makanan. Jawabannya ba'dhas samak, pakai dot ya. Ba'dha berarti bukan pakai dal maksud saya. Berarti artinya sebagian. Ya. Ba'dhas samaki, sebagian ikan. Ikannya dari gambar ini. Min fadlik. Min fadlik ini apa sih kalau kita punten gitu ya, atau permisi atau tolong, nah, gitu ya. Nah, min fadlik ini juga bisa diletakkan di awal. Min fadlik ba'dhas samaki, bisa gitu. Atau jawabannya dulu baru permohonannya atau apa adabnya ya. Ba'dhas samaki min fadlik. Oke. Ini tatlubu domirnya anta. Sekarang kita rubah menjadi domir anti. Nih. Madza tatlubina. Domir anti itu ya. Kalau tatlubu domir anta, kalau ini tatlubina minat ta'am, apa yang engkau perempuan pesan dari makanan? Sama jawabannya, samak juga tuh. Ba'dhas samaki min fadlik. Oke. Lihat nih. Min fadlika karena anta. Di sini min fadliki karena anti. Jadi kita rubah dari gambar ini menjadi dialog antara perempuan, antara laki-laki, kemudian kita juga rubah menjadi dialog antara sesama perempuan. Gitu ya. Bedanya tuh lihat di tatlubu berubah menjadi tatlubina. Oke, kemudian di sini min fadlika karena sesama laki-laki. Nah, di sini min fadliki sesama perempuan. Oke, ka laki-laki, ki perempuan. Kita contohkan dulu as-salatoh. Diperhatikan. As-salatoh, laki-laki dulu ya. Madza tatlubu minat ta'am? Ya. Ba'dhas salatoh. Ya, boleh disukunkan. Ba'dhas salatoh min fadlika. Oke. Ba'dhas salatoh min fadlika. Kemudian di antara perempuan sampingnya. Ini sama-sama salatoh, bedanya ini sesama laki-laki, ini sesama perempuan. Madza tatlubina minas salatoh? Madza tatlubina minat ta'am?
apa yang engkau pesan? Perempuan engkaunya. Minat ta'am, dari makanan. Jawabannya adalah ba'das salatah min fadliki. Tuh. Kenapa? Karena ini yang sesama perempuan. Kalau ini tadi ba'das samaki min fadlika. Oke. Jadi dua gambar sekaligus. Satu gambar sesama laki-laki, ini gambar perempuan sesama perempuan. Ini juga sama, lahm juga tuh, lahm. Ini juga sama. Ad-dajaj laki-laki, ad-dajaj perempuan. Ini al-aruz laki-laki sesamanya, dan ini al-aruz perempuan sesamanya. Wadah insyaallah. Baik, kita mulai saja kalau begitu. Ya, mulai dari salatah, sama laki-laki dan sesama perempuan. Ini perintahnya adalah tabadal. Ya, berarti kita bergantian, dua orang ya. Satu orang pertama bertanya, kemudian yang kedua menjawab. Ya. Jadi laki-laki dulu, yang kedua jadi perempuan. Siapa yang mau memulai? Dari santri coba ya. Cansol. Ustaz. Boleh. Cansol berapa? Cansol 2, 3. Cansol 2. Cansol ada berapa sih nih? Ada 3, Ustaz. Oh, ada 3. Yang lainnya apa? Bukan cansol. Cansol juga, Ustaz. Ya boleh deh, cansol berapa aja. Silakan, 2 orang ya. Cansol berapa jadinya nih? 2 sama 3. Siap. Cansol 2 dan cansol 3. Silahkan. As-salatah, laki-laki dulu. Tafaddali. Madza tatlubu minat ta'am? Iya. Ba'das salatah min fadlika. Masya Allah. Tabadali. Madza tatlubu minat ta'am? Ba'das salatah min fadlika. Masya Allah. Wal'an mu'annath, perempuan. Tafaddali. Madza tatlubina minat ta'am? Ba'das salatah min fadliki. Masya Allah. Tabadali. Madza tatlubina minat ta'am? Ba'das salatah min fadliki. Masya Allah. Ahsantuma ya cansol al-awwal wal cansol al-thalith. Syukran. Cansol pilih saudarinya. 2 orang. Boleh dari ummahat, boleh dari talibat. Silahkan. Kamea sama Kalia. Tafaddali Mea wa Lia. Dimulai dari Lia deh, silahkan. Lahm. Lahm sesama laki-laki dulu tuh ya, lihat gambarnya. Oh, baik Ustaz. Yang Tabadali. Madza tatlubu minat ta'am? Ba'das samaki min. Oh, yang itu. Apa Ustaz? Masih. Ba'dal min. Masya Allah. Wal'an al-lahm mu'annath, perempuan. Madza tatlubina minat ta'am? Yang langsung bawah Ustaz. Ayo. Ba'dal lahmi min fadliki. Masya Allah. Tabadali. Madza tatlubina minat ta'am? Ba'dal lahmi min fadliki. Masya Allah. Ahsantuma. Syukran. Ya Lia wa siapa tadi? Mia. Syukran ya Mia wa Lia. Ya Mia ikhtari ithnatain minal ummahat atau minat talibat. Silakan Mia pilih saudarinya 2 orang. Doa dan Atina. Siapa? Dan Atina. Atina dan Doa. Tafaddali. Silahkan. Dajjaj. Ad-dajjaj ya. Doanya enggak ada Ustaz. Berarti yang lain yang ada aja. Sama Sandra. Boleh. Doa itu nama santri bukan? Iya Ustaz. Iya. Oh baik siap. Tafaddali. Berarti sama Sandra boleh.
Afwan Ustaz, itunya teksnya. Dikatasin Ustaz. Oh iya, maaf. Saya kecilin dulu ya biar kelihatan. Iya Ustaz. Kelihatan nggak begini? Kelihatan ya? Iya Ustaz. Dajaj. Madza tatlubu min at-ta'am? Ba'd dajaj min fadlika. Masya Allah. Tabadali. Madza tatlubu min at-ta'am? Ba'd dajaj min fadlika. Masya Allah. Wal'an ad-dajaj al-thani. Yang perempuan. Madza tatlubina min at-ta'ami? Ba'd dajaj min fadliki. Tabadali. Madza tatlubina min at-ta'am? Ba'd dajaj min fadliki. Masya Allah. Ahsantuma. Syukran ya Mia. Wa syukran ya. Siapa tadi itu ya? Lupa. Atina Sandra. Atina, Masya Allah. Atina Sandra. Ya Ustaz. Ayo, Atina. Bukan Atina Tufuli ya. Baik, Atina deh. Atina pilih saudarinya 2. Ikhtari ithnatain minal ummahat. Bu Leli sama Bu Elin. Sayyidah Leli wa Sayyidah Elin. Sayyidah Elin, Ibu Elin sepertinya menyimak ya tadi ya. Yang lain saja. Ibu Leli dan Bu Leli dan Bu Sofi. baik. Tafaddali Sayyidah Leli. Yang ini Ustaz. Yang ini Al-Aruz ya, Al-Aruz ini teksnya di atas ya. Terlalu kecil nggak? Bisa Ustaz. Saya Bisa lupa ya? nggak bawa bukunya. Dari sini aja kalau begitu. Laki-laki dulu. Ini sesama laki-laki nih. Berarti yang ini. Yang atas. Ma taqulubu minat ta'am. Ba'dal aruzzi. Aruzzi jadi kasrah ya Ustadz ya? Betul Ibu. Ba'dal aruzzi min fadlik. Min fadlika. Masya Allah. Tabadali. Bergantian. Mada tatlubu minat ta'am? Ba'da aruzzi minat maaf. Ba'dal aruzzi minal fadli. Aruzzi. Ba'dal aruzzi min fadli. Masya Allah. Ahsantuma. Wal'an al-aruzza perempuan. Bu Sofi dulu, saya dulu Ustaz, maaf. Boleh? Ya. Yang tatlubina Bu Leli. Enggak boleh. Mada tatlubina minat ta'am? Ba'dal aruzzi min fadliki. Masya Allah. Tabadali. Mada tatlubina minat ta'am? Ba'dal aruzzi min fadli. Iya. Min fadliki. Ahsantuma. Syukran ya Sayyidah Leli wa Sayyidah Safi. Syukran. Ahsantuma. Alhamdulillah. Baik. Tadi itu latihan-latihan tadi ada 4 latihan sudah kita lalui. Alhamdulillah dengan sangat baik ya, saya kira. Nah di bagian akhir nih ada khulasahnya, ada mulakhas, ada ringkasannya. Nanti saya akan sedikit jelaskan tentang ringkasan secara sederhana. Sambil istirahat dulu ya, 1 menit silahkan yang mau minum atau istirahat boleh 1 menit. Setelah itu kita lanjutkan kembali. Izin ke belakang sebentar Ustaz. Tafadhali. Saya juga izin ke belakang ya 1 menit.
Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kembali ibu-ibu semua. Halaman berapa ini? 121 yang ada di PDF kita di layar ibu-ibu semua dan para santri. Al-wahdah al-khamisah at-ta'am wa syarab wa darsul 41. Mulakhas at-tarakib. Mulakhas ini artinya ringkasan. Ya, ini silahkan ibu-ibu semua dan santri menyimak, cukup menyimak saja sambil diingat-ingat. Mulakhas at-tarakib, ya, ringkasan at-tarakib. Tadi kita sudah tahu at-tarakib itu jamak dari tarkibun. Tarkib artinya susunan kalimat. Ya, kalau di sini tarakib berarti susunan-susunan kalimat. Ada 1, 2 sampai berapa? 8. Ada susunan 8 kalimat yang dikenalkan di halaman-halaman berikutnya, halaman-halaman sebelumnya, terutama pada tadrib yang barusan kita lalui dan yang sudah kita latihkan. Itu ya. Yang pertama adalah, lihat, akulul lahma. Akulul lahma. Saya, ini akul fil mudhari, domirnya ana. Saya makan daging. Nah, tarkib ini, susunan kalimat ini, ya, adalah fokusnya adalah tarkib yang sedang menggunakan objek. Objeknya adalah lahma. Saya makan. Makan apa? Objek yang dimakan apa tuh? Al-lahma. Perlu diingat, ya. Semua objek dalam bahasa Arab, walaupun nanti kita akan bertemu dengan teorinya secara khusus, tapi ini pengenalan di awal, ya, supaya tidak mendadak, tidak tiba-tiba begitu mengagetkan. Jadi ini semuanya objek nih, dan objek harus dalam keadaan mansub. Mansub itu fathah. Akulul lahma, akulus samaka, akulud dajaja, ya, fathah semua tuh, mansub semua tuh. Akulus salatota, akulul aruzza. Oke, semua objek namanya maf'ul bih, ya, harus dalam keadaan mansub atau dalam keadaan fathah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lihat, masih tentang objek. Bedanya kalau di sini akulu, ya, fil mudhari'nya ana, domirnya, sedangkan di nomor 2 ini domirnya adalah huwa. Lihat, di sini akulu, di sini huwa. Iya, ya kan, huwa tuh, anitanya ya. Iya kulut to'ama, masih to'ama juga tuh, masih mansub, masih maf'ul bih, masih objek. Dia makan. Makan apa? Makan makanan. Berarti at-ta'ama yang artinya makanan sebagai objek. Objek harus fathah. Oke. Ya'kulut ta'ama. Yashrabul haliba. Yaknusul ghurfata. Yaghsilul malabisa. Yushahidut tilfaza. Ya. Ini semuanya adalah objek. Objek harus fathah. Sama dengan yang ini, yang pertama. Objek dan objek harus fathah. Ya, ini bagian dari pembiasaan kita. Ya, tentang istifham. Istifham itu tanda tanya. Tanda tanya ini, ya, ini untuk menunjukkan atau untuk mempertanyakan tempat. Aina, di mana? Contohnya, ainal ghada, ainal fatur, ainal asya, ainal fakihah, ainal qahwah. Ya. Pertanyaannya apa saja? Boleh ainal Quran, di mana Al-Quran? Ainal mushaf, ainal kitab, ainal qalam, dan seterusnya. Yang jelas, aina ini digunakan untuk bertanya tempat. Istifham, ya, pertanyaan tempat. Baik, selanjutnya, ini yang tadi kita lalui, la, larangan nih. La ta'kul, atau digabung dengan alif lam setelahnya, la ta'kulit ta'ama. Ya. La tashrabil haliba. La taknusil ghurfata. La taghsilil malabisa. La tushahidit tilfaza. Fi'il mudhari'nya di sini
harokatnya kasrah semua sama seperti yang kita lalui dalam tadrib barusan. Saya ulangi, la ta'kulit ta'ama, janganlah kamu makan makanan. La tashrobil haliba, janganlah kamu minum susu. La taknusil ghurfata, janganlah kamu nyapu ghurfah, kamar. La tagsilil malabisa, jangan kamu mencuci pakaian. La tusyahidit tilfas, janganlah engkau menyaksikan atau melihat televisi. Oke, ini larangan la. Ya, namanya la nahiyah. La larangan. Ingat, setelah la sukun fi'il mudhari atau kasrah. Ya, kalau ada alif lamnya berarti kasrah. Oke. Yang kelima, fokus tarkib yang kelima ini, susunan kalimat di sini adalah jawaban tentang aina. Ya, di mana? Nah, jawabannya alal ma'idati. Kalau ada ala harfu jar, maka setelahnya juga harus majrur kasrah. Ya, contohnya al-ghada'u 'alal ma'idati. Al-faturu 'alal ma'idati. Al-'asha'u 'alal ma'idati. Al-fakihatu 'alal ma'idati. Al-qahwatu 'alal ma'idati, dan seterusnya. Oke. Ada huruf jar, maka setelahnya kasrah. Huruf jar saya ulangi lagi, min, ila, an, ala, fi, bikali, rubba. Min ila, an, ala, fi, bikali, rubba. Min ila, an, ala, fi, bikali, rubba. Ini termasuk nih ala. Oke, dikit lagi. Yang keenam ini tentang istifham juga, pertanyaan madza, ya. Dan kemudian jar majrur, ya. Madza ta'kulu fil faturi, apa yang akan engkau makan pada makan pagi, fatur atau sarapan, apa yang akan kamu makan pada sarapan nanti. Madza ta'kulu fil ghada'i, ya. Apa yang akan kamu makan pada makan siang, dalam kurung nanti. Atau madza ta'kulu fil 'asya'i, apa yang akan kamu makan pada makan malam nanti. Ini sekali lagi istifham madza, istifham apa, ya. Apa ini berarti objek yang ditanya. Apa yang akan kamu makan? Bisa lahma, akulul lahma misalnya, atau akulu ad-dajaja, atau akulus salatah, ya, dan seterusnya. 7. Madza tatlubu minat ta'ami, ini juga sama. Madza istifham, terus minat ta'ami, jar majrur. Madza tatlubu, kalau laki-laki tatlubu anta, ya. Kalau perempuan tatlubina, yang tadi kita biasakan dalam tadrib. Madza tatlubu minat ta'am, kalau anti, madza tatlubina minat ta'ami. Madza tatlubu minas syarabi, madza tatlubina minas syarabi. Anta, madza tatlubu minal fakihati. Anti, madza tatlubina minal fakihati. Anta, madza tatlubu minal athas. Athas masih ingat? Parabot. Anti, madza tatlubina minal athasi. Ya. Baik, yang terakhir, ini jawabannya nih. Ba'dhas samaki min fadlika. Ini ingat, kalau laki-laki yang diajak ngomong berarti min fadlika. Kalau perempuan min fadliki. Ya. Ba'dhas samaki min fadliki atau min fadlika. Ba'dhal aruzzi. Ba'dhas salatati. Ini namanya mudhaf ilaih. Nanti kita akan bahas secara khusus, ya. Ba'dhas salatati min fadlika, ba'dhas syai min fadlika, ba'dhal qahwati min fadlika. Baik, itu secara sederhana, lebih kepada muqaddimah untuk atau pembiasaan untuk teori-teori nahwu yang nanti secara detail akan kita temukan di lembar-lembar selanjutnya nanti. Ini pembiasaan saja dulu. Itu ya.
namanya belum hafal tidak apa-apa. Ini istifham apa namanya tadi, objek itu apa namanya, fi'il madhi, fi'il mudhari barangkali tadi fathah apa namanya, kasrah apa namanya, rofa apa namanya, dhamma apa namanya dan seterusnya. Belum hafal tidak apa-apa karena memang belum fokus kita. Yang jelas di sini maksud buku ini atau tadrib-tadrib yang kita lalui adalah pembiasaan kita sebelum nanti kita bertemu dengan teori aslinya. Ya, memang pendekatan buku ini begitu. Pembiasaan dulu, kalau sudah terbiasa baru dikasih tahu detailnya. Ini apa, ini apa. Itu ya. Silakan yang mau bertanya dipersilahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, masih ada waktu. Ya, Ustaz, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Mangga Ibu Ani. di poin 5 itu kan ada al-ghoda'u alal ma'idah dan seterusnya. Ini untuk tadi saya agak putus suaranya. Maksudnya ini jawaban untuk pertanyaan gitu Ustaz ya? Ya, pertanyaan Aina. Ini di atasnya nih. Oh. Karena alal ma'idah itu kan tempat ya, di atas meja makan. Iya, di atas meja makan. Nasi Berarti di atas meja makan. betul. Makan siang, al-ghada, makan siang di atas meja makan. Di atas meja makan. Betul. Sarapan di atas meja makan. Baik. Ini sebenarnya contoh saja Ibu, nanti berlaku juga untuk pertanyaan apa saja. Misalnya ditanya, Ibu ditanya oleh anak Ibu misalnya, Ainal mushaf? Nah, Ibu jawab juga tuh, misalnya di atas meja makan misalnya. Al-mushafu. Iya, al-ma'idati. Nah, kalau al-ma'idahnya mau diganti misalnya mushaf ada di atas apa? Meja. Iya, alal maktabi, al-mushafu alal maktabi. Terserah bagaimana saja, ini contoh saja. Sariri. Boleh, alas sariri, misalnya sendal. Di mana sendal? Alas sariri gitu misalnya. Iya. Salah kamu nggak sampai sendal Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyak. Baik, ada sedikit waktu lagi sekitar 10 menit. Kita masuk ke halaman berikutnya. Di sini nih biar langsung saja ada tadrib 1 kita lewat, tadrib 2 nih. Istami' wa'id. Ini tentang aswat ya, bunyi. Saya kira saung tahfidz tidak ada masalah di sini. Ini fokusnya adalah pada qaf dan kaf, perbedaan huruf qaf dan kaf dan seterusnya tuh. Ini contohnya nih, qadara, kadara dan seterusnya. Ini contoh-contohnya yang mungkin perlu ya kita artikan deh nih ya. Sepertinya perlu nih. Kalau apa bacaannya saya kira tidak ada masalah. Kalau gitu saya minta satu orang baca agak cepat kemudian saya terjemahkan. Oke, dari santri deh. Boleh ya santri ya? Santri yang belum siapa? Udah semua? Cansol. Ini deh, Lia deh, Lia. Lia masih bersama kita? Iya, mangga. Lia baca qadara kemudian kadara ya, dari kanan ke kiri. Oke, silahkan. Sampai bawah. Kadara. Bagus. Qadha. Kadha. Qalu. Kalu. Iya. Qallama. Kallama. Kul. Bagus, syukran. Saya artikan. Qadara. Nah, qadara ini asal kata dari takdir ya. Jadi artinya menentukan. Qadara. Kalau kadara nih pakai kaf nih, bedanya qaf ini kaf ya. Artinya kadara ini apa itu namanya? Khudh ma safa wa da'ma kadar. Ya, kadar ini artinya apa sih? Keruh. Keruh ya. Keruh atau kotor ya. Kalau qadara menentukan, kalau kadara keruh. Ada satu kaidah mengatakan khudh ma safa. Ambil yang sofa, ambil yang jernih. Ya, Bu Sofi itu diambil dari kata yang sama tuh. Khudh ma sofa, ambil yang jernih. Da' ma kadar. Kadar, ya tinggalkan yang keruh. Ya, jadi kadaro artinya keruh atau kotor.
Butek kalau bahasa Jawa. Butek ya. Iya. Oke. Qadhan, kadhan. Qadhan ini. Mangga? Kalau tadi kodaro yang pakai kof menentukan Ustaz artinya. Ya, betul, menentukan. Takdir. Taqdir ya. Taqdir. Iya. Kalau kadar ini sampingnya pakai kaf keruh. Butek ya. Nah, ini qadha atau qadhan artinya api ya, nyala api gitu. Kalau pakai kaf, kadha atau kadhan artinya bersungguh-sungguh. Ya, kadhan. Kadhan, bersungguh-sungguh ya. Kemudian qalu, ini jelas ya, mereka berkata. Kalau kalu pakai kaf, kalau pakai qaf, qalu mereka berkata. Kalau kalu ini artinya kailan, apa sih itu namanya, menimbang, timbangan tuh bahasa kata kerjanya apa kalau timbangan tuh? Menimbang ya, menimbang. Kalu mereka menimbang. Kalau qalu mereka berkata. Kalau kalu mereka menimbang. Kalau timbangan itu bahasa Arabnya kailan, kail. Nah ini kalu fi'il madhinya. Mereka menimbang. Ya. Baik, dikit lagi. Qallama pakai qaf. Qallama. Qallama ini artinya menggunting atau memotong. Ya makanya bahasa Arabnya gunting tuh. Bahasa Arabnya gunting miqlamatun. Miqlamatun, gunting tuh. Miqlamatun. Akarnya sama qaf lam mim. Nah, di sini qallama. Qallama ini artinya menggunting atau memotong. Nah, guntingnya sendiri miqlamatun bahasa Arabnya. Sampingnya kallama pakai kaf. Kalam ya, berbicara. Kallama artinya berbicara. Terakhir qul dan kul. Ya, qul ini jelas tuh ya, katakanlah ya. Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Qul kalau pakai kaf, makanlah. Qul pakai kaf, qul artinya makanlah. Kalau pakai qaf, qul artinya katakanlah. Oke. Ustadz, punten. Tadi saya kelewat yang kedua itu qadha sama kadha. Ya, kalau qadhan api. Api ya, api menyala ya, atau boleh juga gejolak api. Qadha ada di Quran tuh. Kadhan kalau pakai kaf bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Oh, iya. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz, kalau yang tadi kalama apa Ustaz? Kalama dari kata-kata kalam. Berbicara. Kalama, berbicara. Makanya ada kalamullah, kalam. Firman Allah, kalam Allah. Satu lagi deh, masih ada waktu tuh sekitar 5 menit. Santri lagi. Santri siapa ya? Yang mau baca siapa? Samia. Samia boleh. Silakan Samia. Akbaro, riqabun, ya. Rikabun, nakirun, takdiron, iftani, Masya Allah, ahsanti. Akbaro pakai qaf itu dari kata-kata qabrun, menguburkan. Akbaro, menguburkan. Kalau akbara dari kata-kata kabir, akbar, ya kan, Allahu akbar, ya, mengagungkan. Boleh mengagungkan, boleh membesarkan. Akbara, mengagungkan, membesarkan. Allahu akbar, ya. Kalau pakai qaf, menguburkan. Makanya bahasa Arabnya kuburan itu qabrun, bukan makam. Makam itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya qabrun.
Baik, riqabun pakai qaf. Rikabun, riqab, rikab. Riqab pakai qaf itu artinya ini nih apa nih? Leher, riqab. Riqab, leher. Sedangkan pakai kaf, rikab, ya, rikab. Ini dari kata-kata rokiba yarkabu. Rokiba yarkabu artinya menunggang, menunggangi, maaf. Tapi kalau rikab, tunggangan. Ya, kendaraan-kendaraan kita tuh secara bahasa disebut rikab. Ya, unta kalau itu dijadikan tunggangan juga sama rikab. Apalagi itu kuda dan sebagainya. Baik, naqir pakai qaf. Artinya apa ya? Hina. Naqir, sedikit kayak gini. Tapi dia mirip dengan qalil, sebelum dicatat naqir mirip dengan qalil. Bedanya kalau qalil sedikit, kalau nakir sedikit dan hina gitu loh. Jadi sedikit dan hina, sedikit dan sepele banget gitu ya. Ya, sedikit dan hina deh ya. Sudah sedikit hina lagi gitu kan. Kan ada yang sedikit tapi berguna. Nah, kalau itu qalil, sedikit mungkin berguna tuh qalil. Tapi kalau nakir ya ini sedikit hina pula gitu ya. Nah, sampingnya pakai kaf, nakir. Nakir artinya yang mengingkari. Nakir yang mengingkari pakai kaf. Selanjutnya taqdira. Taqdira sama dengan takdir. Artinya ketetapan. Taqdiran, ketetapan. Satu lagi nih pakai kaf. Nah, sama dengan kadaro nih. Kadaro di awal nih. Kalau kadaro tadi keruh, kalau takdiran berarti kekeruhan. Kekotoran boleh juga. Ya, kekeruhan. Taqdiran, ketetapan, takdiran tadi apa? Kekeruhan. Terakhir nih, iqtana. Iqtana itu artinya iqtana, mendapatkan, memperoleh sama ya. Iqtana. Kalau pakai kaf, iqtana diambil dari kata-kata kunyah. Masih barangkali Ibu ada yang tahu kunyah. Kita punya kunyah atau dalam sosial bangsa Arab itu ada kunyah, ada laqab. Laqab. Ada kunyah, ada laqab. Misalnya Abdullah, nama aslinya Abdullah, kunyahnya Abu Bakar, laqabnya As-Siddiq. Jadi kunyah itu apa bahasa Indonesia ya? Nama panggilan bukan ya? Nama panggilan kali ya? Ya, nah kalau ini iktana artinya memanggil. Ya, memanggil. Kalau kunyah nama panggilan, kalau iktana memanggil, atau boleh juga menamai deh, boleh menamai. Ya, iktana. Kalau iqtana tadi mendapatkan, kalau iktana menamai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sisanya pekan depan aja deh. Afwan Ustaz. Enggak. Tadi nakiron artinya apa Ustaz? Nah, pakai qaf ya? Bukan yang pakai kaf. Kaf. Yang pakai kaf itu dari kata-kata ini munkar, yang mengingkari. Nakir, orangnya yang mengingkari, nakir. Syukran Ustaz. Afwan. Nakir. Silakan yang mau bertanya lagi silakan. Tadi Ustaz yang
ini akobar yang pakai kof. Akobar. Akobaro. Iya. Akobaro artinya menguburkan. Kubur. Akobaro menguburkan. Yang terakhir Ustadz ketinggalan. Yang terakhir yang mana? Yang iktana pakai kaf ya? Iya, kaf dan kof. Oh, kalau iqtana artinya mendapatkan. Iqtana mendapatkan, kalau iktana menamai atau dia menamai aja. Maksudnya menamai dengan panggilan gitu ya. Jadi nama panggilan gitu Ustadz. Ya, kayak saya misalnya walaupun tidak masyhur ya, Abikia. Ibunya Bunda Kia. Gitu ya. Namanya sih ada, saya Ahmad. Tapi kunyahnya Abikia. Nah, laqab gelarnya nggak ada. Nggak punya gelar. Gitu ya. Nah, afwan, Bu Ani. Ada lagi silakan. Mangga. Yang recap pakai kauf itu apa ya tadi ya? Menunggangi atau tunggangan? Tunggangan ya. Tunggangan. Kalau menunggangi aslinya ya rokiba. Fil madinya tuh. Rokiba yarkabu. Nah, itu menunggangi. Tapi kalau tunggangannya ini dia nih. Rikabun, tunggangan. Bisa motor, bisa mobil, bisa unta, bisa kuda. Kendaraan gitu Ustaz ya? Kendaraan, ya kendaraan. Iya, betul. Kendaraan. Kendaraan atau tunggangan. Syukran Ustaz. Afwan. Silakan, ada lagi yang mau bertanya sebelum diakhiri. Cukup? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih semua ibu-ibu semua yang hari ini hadir dan hari ini menyimak. Ya, Bu Upit, Bu Sofi, Bu Sifa, Bu Rina, Bu Reni, Muhana Nabila, Bu Mela, Bu Lena, Bu Leli, Bu Lani, Bu Yuli, Bu Embang, Bu Elin, Bu Desi, Bu Ani, Mia Lia, dan cansol-cansol yang lain 1, 2, 3 sampai 5 ya. Terima kasih semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri pertemuan kita, majelis kita sore ini sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Terima kasih Ibu dan para santri semua. Jazakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, syukran. Amin. Izin ya Ibu-ibu. Ya, terima kasih Ustaz.